Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rauti Luciana dengan NIM 940605110212. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari praktikum modul yang berjudul fungsi. Langsung saja, yang pertama itu adalah fungsi. Di sini saya sudah menulis kode sesuai dengan yang ada di modul. Nah, lalu amati apa hasil dari kode di atas dan simpulkan. Jadi outputnya itu adalah sebelum fungsi dijalankan, my number itu sama dengan 0, lalu setelah fungsi dijalankan, my number itu sama dengan minus 1. Kenapa my number itu sama dengan 0 dan juga my number yang kedua ini beda, minus 1? Karena pada variabel my number yang pertama yang berada di luar fungsi ini, itu hanya menyimpan angka atau menyimpan nilai, yaitu 0, maka output yang ditampilkan pun itu juga 0. Dan pada variabel my number yang pertama ini juga tidak menggunakan fungsi mysum. Jadi, yang outputnya ditampilkan ya angka yang disimpan atau nilai yang disimpan di variabel my number itu sendiri. Jika kita ubah angka itu jadi 10, maka outputnya juga 10. Lalu untuk variabel yang kedua, itu menggunakan fungsi, yaitu mysum, seperti yang ada di atas ini. Lalu masukkan parameternya, untuk num x-nya itu 3, num y-nya itu adalah 4. Maka fungsi itu dijalankan dan juga dilakukan perhitungan, yaitu 3 dikurangi 4, dan akan lalu hasilnya itu tidak disimpan di variabel total pada fungsi mysum, tetapi disimpan di variabel my_number. Lalu ditampilkanlah hasilnya itu adalah minus 1. Jadi dapat diartikan bahwa variabel yang berada di luar fungsi itu dapat berubah atau bisa dirubah jika kita itu menampung hasil dari return value-nya itu dari fungsi tersebut. Langsung saja ke return value. Nah, di return value ini, pada soal itu terdapat 3 kode. Yang pertama itu adalah dengan return type deklarasinya itu integer, lalu hasil pengembalian juga integer. Langsung saja kita tampilkan outputnya. Nah, outputnya adalah 10. Langsung kita di sini suruh mengubah bagian hasil pengembaliannya itu diubah jadi string. Simpan, lalu kita tampilkan outputnya. Outputnya itu adalah error. Karena apa? Karena return type declaration-nya itu tidak sesuai dengan hasil pengembaliannya. Yang di bagian ini itu adalah menggunakan type integer, lalu di bagian hasil pengembaliannya itu menggunakan string. Jadi terjadi type mismatch. Coba kita ubah bagian string return type declaration-nya jadi string. S. Nah, outputnya itu adalah 10. Jadi sesuai dengan tipe return type declaration-nya. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya jika return type declaration-nya itu sama dengan hasil pengembaliannya, maka itu tidak akan terjadi error. Tetapi sebaliknya, jika return type declaration-nya itu berbeda dengan hasil pengembaliannya, maka akan terjadi error atau type mismatch seperti tadi. Lalu, untuk fungsi dari integer dan juga string yang berada di sini nih, ini tuh digunakan untuk mendeklarasikan tipe return atau yang sudah saya sebutkan tadi yaitu return type declaration. Langsung ke parameter bebas. Pada parameter bebas ini yaitu membuat sebuah fungsi yang menerima beberapa parameter dengan tipe integer dan menentukan angka terbesar dari parameter-parameter tersebut. Lalu menggunakan parameter bebas pada poin G di dasar teori pada fungsi tersebut sehingga fungsi tersebut dapat dipanggil seperti berikut. Di sini sudah ada fungsi getMax, jadi saya tinggal menambahkan isinya saja. Jadi
Di sini pada fungsi getMax ini, saya menggunakan parameter funct di dalam variabel args. Nah, fungsi dari parameter bebas funct ini digunakan untuk mengambil inputan angka yang sudah diinputkan. Lalu, menggunakan if untuk pengecekan dengan menggunakan parameter bebas yaitu functNum untuk menjumlahkan semua angka yang diinputkan tadi. Jika angka yang diinputkan tadi itu bernilai 0, maka akan mengembalikan hasil itu tidak ada angka. Lalu di sini juga terdapat variabel max untuk menyimpan angka pertama sebagai patokan awal. Nah, ini kan untuk melihat nilai terbesar kan. Jadi, untuk menyimpan angka pertama itu sebagai patokan awal pada variabel max. Di sini saya juga menggunakan for each untuk pengecekan secara berulang satu persatu, lalu juga menggunakan if dengan jika angka di variabel num ini tuh lebih besar dari variabel max, maka hasilnya itu akan diberikan kepada variabel max. Karena apa? Karena nilai dari variabel num ini tuh sama dengan variabel max. Jadi, langsung saja kita tampilkan hasilnya pada parameter bebas. Nah, di sini saya kan sudah menginputkan nih, angka 10 dan juga 20. Yang pertama, jadi angka terbesar itu dicek, yaitu angka 20. Lalu selanjutnya saya sudah menginputkan 10, 20, dan 30, maka angka yang output angka terbesarnya itu adalah 30. Begitupun selanjutnya, yaitu ada angka 10, 20, 30, dan 40, maka angka terbesarnya itu adalah 40. Langsung saja ke bagian rekursi 1. Nah, pada soal rekursi ini itu membuat sebuah fungsi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Nah, permasalahan pertama itu yaitu perhitungan Fibonacci. Yang dimana input pada fungsi itu digunakan untuk menunjukkan bilangan kesekian dari deret tersebut. Lalu yang kedua itu perhitungan nilai pangkat dengan input X itu bilangan yang akan dikuadratkan dan input Y itu adalah bilangan yang berpangkat. Langsung saja ke bagian yang pertama. Kita tampilkan rekursi yang pertama. Di sini saya sudah membuat fungsi, yaitu fungsi Fibonacci dengan parameternya itu ada variabel n, lalu membuat sebuah base case-nya juga dengan menggunakan if. Jika n itu adalah 0 atau 1, atau variabel n ini kurang dari sama dengan 1, maka variabel n akan mengembalikan nilainya itu sebagai hasilnya. Lalu menggunakan sistem rekursi pada perhitungan Fibonacci sendiri, yaitu dengan menggunakan rumus dari perhitungan Fibonacci, yaitu Fibonacci variabel n dikurangi 1 ditambah dengan Fibonacci nilai di dalam variabel n itu dikurangi 2. Nah, pada kode ini digunakan untuk menampilkan Fibonacci keberapa yang ingin kita lihat hasilnya. Sebagai contoh adalah Fibonacci 7. Nah, pada Fibonacci 7 ini setelah kita menginputkan angka 7, maka proses alurnya itu yaitu tidak langsung dicari hasilnya, tetapi akan membelah diri. Jadi Fibonacci 7 ini akan menjadi Fibonacci ke-6, 5, 4, 3, 2, 1. Ketika sudah sampai 1 atau sampai base case-nya, maka barulah terjadi penjumlahan mulai dari base case itu sendiri sampai ke angka yang diinputkan tadi, yaitu 7. Jadi nanti hasilnya, outputnya itu adalah Fibonacci ke-7 itu adalah 13. Lalu ke rekursi kedua, yaitu menghitung nilai pangkat. Di sini saya juga sudah membuat fungsi, yaitu hitung pangkat dengan dua variabel dalam parameter, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Lalu juga membuat base case, yaitu dengan menggunakan if, jika variabel Y itu sama dengan 0, maka akan mengembalikan hasil itu 1. Jadi maksudnya itu, kan dalam sebuah bilangan perpangkatan, apabila bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka akan menghasilkan angka 1. Jadi disinilah pengecekannya nanti. Lalu menggunakan sistem rekursi,
seperti yang diperintahkan dalam modul dengan return variabel x dikali dengan fungsi hitung pangkat, lalu variabel x, variabel y dikurangi 1. Pada bagian ini untuk menampilkan hasil dari hitung pangkat. Di sini saya menggunakan contoh, yaitu dengan menginputkan variabel x itu 2, dan menginputkan variabel y itu adalah 3. Berarti kan saya ingin melihat hasil dari 2 pangkat 3. Sebelum itu tidak langsung dipangkatkan, jadi tidak langsung dipangkatkan 2 pangkat 3, tapi menggunakan sistem rekursi, yaitu dengan menurunkan pangkatnya itu menjadi 2 pangkat 0 dahulu. Jika sudah sampai ke base case 2 pangkat 0, dan hasilnya itu adalah 1, maka langsung saja dikalikan dari mulai 2 pangkat 0 tadi sampai ke 2 pangkat 3, yang dimana nanti outputnya itu adalah 8. Jadi hasil dari 2 pangkat 3 itu adalah 8. Oke, sekian demonstrasi hasil praktikum modul 5 yang berjudul fungsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.